Nah ini lagu ini kebetulan memang tentang cinta gitu, pengharapan boleh nggak sih gitu, lo kasih Hmm. kesempatan gitu. Mungkin nggak sih kita bisa bersama yang kayak gitu-gitu. Jadi semua bisa rekaman masing-masing di rumah masing-masing ataupun dimanapun itu ketika ada ide bisa langsung dituangkan gitu ke komputer, habis itu kirim-kiriman data dan lain-lain sampai akhirnya jadilah si Senjana ini. Bisa diceritakan gimana sih pada akhirnya Tiket Band bisa kembali dengan formasi awal? Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama Umi Wahida dalam program On Cam Every Night. Nah, di episode kali ini saya sudah bersama dengan salah satu band legend di Indonesia nih, Tiket Wah, Band. Selamat amin, datang. Halo, selamat amin, amin, malam. amin band legend, amin. Tiket Band itu menemani saya ketika zaman-zaman SMP nih, teman-teman. Lagu-lagunya yang hanya kamu yang bisa itu benar-benar melejit pada waktu itu ya, Mas-mas ya. Oke, nah kali ini Tiket Band itu kembali dengan formasi awal, tapi dengan energi baru, bener ya, Mas-mas? Ya, Insya Allah, insya Allah. insya Allah. Oke, oke, sebelum kita mulai boleh perkenalan dulu dong masing-masing. Saya Aki, saya bernyanyi di Tiket, grup band Tiket, asik grup band. Saya Opet, saya berbasis main bass Saya di berbah. tiket. Oke, jadi kita Main udah bersama bass. dengan Mas Aki dan Opet ya, teman-teman. Yes. Tapi kita ada juga Mas Brian di main drum sama Mas Mm-mm. Arden. Tapi mungkin nanti nyusul ya. Iya, Mm-mm. kita berempat. Oke. Oke, oke. Terima kasih Tiket Band atas perkenalannya. Nah, oke. Sebelumnya selamat dulu akhirnya balik ke formasi awal dengan energi baru nih teman-teman Tiket Band. Nah, bisa diceritakan gimana sih pada akhirnya Tiket Band bisa kembali dengan formasi awal? Wah, ini semua berkat pandemi sih. Jadi pandemi kemarin agak sebuah apa ya, turning point, agak berkah juga ya dari Yang Maha Kuasa, Tiket bisa balik lagi. Sebenarnya nggak ada rencana apa-apa kita. Waktu pandemi itu saya apa ya, karena nggak ngapa-ngapain kan kita tuh selama pandemi itu diem aja gitu. Akhirnya Mm-mm. saya WhatsApp terus satu-satu, WhatsApp Opet, WhatsApp Brian, terus nanya kabar masing-masing gimana gitu. Terus lama-lama capek juga ya ngobrol satu-satu, ya bikin grup aja lah kayak nggak kenal aja ya kan semua. Akhirnya bikin grup anak-anak semua pada ngumpul di grup itu, udah deh tuh ngobrol-ngobrol deh. Wih, ngapain aja Mm-mm. lo, apa kabar, bla 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 bla. Sampai akhirnya kita tuh baru ketemuan tahun 2023 22 2022, iya. Setahun cuma di 2022. WhatsApp. Setahun cuman bawel tulisan doang, ngeliatnya huruf. Oke, jadi 2021 itu mulai menghubungi teman-teman Tiket yang udah berkarir di Masing-masing tuh. Masing. Brian. Mas Mm-mm. Brian join. Oke, halo Mas Brian. Wih, Mas Bri. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat siang, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Lu lagi di Amerika ya? Iya, Ah, beda jam ya kita nih. Beda jam banget nih, kita malam lu siang tuh. jadi lanjut kayak gimana tadi? Dari 2021 mulai komunikasi di WhatsApp, terus pada akhirnya ketemu 2022. Dua. Iya, Oke. betul. Gimana perasaannya akhirnya setelah bertahun-tahun tidak berkarir bersama dan di 2022 akhirnya memutuskan untuk berkarir bersama nih gimana Kak? Eh, Jujur kaget sih. Udah Kaget. lama banget nggak ketemu ya. Terus begitu ketemu kok masih nyambung. Terus kami Hmm. memutuskan untuk ngejam yuk. Ayo kita ketemulah di rumah Brian waktu itu. Karena kebetulan ada studio juga. Terus udah gedumbrangan di studio loh, kok masih enak mainnya. Nah, itu agak apa ya?
agak sebuah anomali. Biasanya kalau kita udah lama nggak ketemu sama seseorang gitu kan, pas ketemu agak canggung gitu ya. Bener. Waduh, ngomong apa nih, ngomong apa nih, gitu. Cuma kemarin pas ketemu ya kayak apa ya, kayak keluarga aja udah. Bye-bye aja gitu, nggak ada gap, nggak ada kecanggungan gitu. Ya Hmm. udah, ketemu, ngobrol, ya celah-celahan lah, apa segala macam, habis tetap jalan celah-celahan ya. Habis itu terus ngeband, Iya, terus iya. loh kok masih enak. Oh, ya udahlah kita main. Akhirnya lama tuh di studio tuh. Oke. Kalau dari Mas Sopet sama Mas Brian sendiri, gimana sih perasaannya setelah lama terus bisa kembali lagi ke Tiket Band? Iya, bener-bener nggak nyangka, asli nggak nyangka ini bisa terjadi gitu ya. 20 tahun loh bener-bener kita nggak pernah eh, ngeband bareng lagi gitu. Mm-mm. Yang tadinya kayak aku bilang awalnya ya silaturahmi, ngobrol-ngobrol, tapi akhirnya mulai ketemuan, mulai ini. Nah, semua ngalir gitu aja kan. Mm-mm. Terus ya udah nih di rekaman aja rekaman ya, mulai rekaman. Nah, eh, kita juga pada akhirnya kan waktu itu begitu udah sepakat untuk rekaman dan memproklamirkan itu, wah ini jangan sekadar ngeluarin single terus ya udah nggak ada kelanjutan apa apa gitu. Sayang kalau hanya sekedar begitu ya. Akhirnya memang komitmen itu ter, menyatu lagi gitu untuk ya udah kita jalanin ini dengan apa namanya program 3 bulan ke depan apa, 6 bulan ke depan apa, setahun ke depan apa. Dan ini kita udah tanpa terasa ini kita sudah single yang remake ya, rekam ulang tuh kita udah 3 keluarin Mm-mm. dalam setahun ini. Terus sekarang kita Oh, ngeluarin single yang benar-benar baru. Ya buat saya sih alhamdulillah banget nggak berasa bisa berjalan seperti ini. mm-mm. Kalau Mas Brian sebagai tuan rumah, Tuan rumah juru kuncinya Opet malah. Kebetulan Opet itu satu-satunya anggota tiket yang nggak pernah stay. meninggalkan tiket gitu. Jadi Mm-mm. kalau buat saya itu tiket tuh seperti rumah pertama gitu dalam industri musik dalam berkarir. Jadi kalau ditanya seperti apa rasanya ya rasanya seperti pulang ke rumah gitu. Setelah kemarin Mm. kemarin kita apa namanya jalan-jalan pergi sekolah di mana-mana gitu ya. Sekarang kita waktunya pulang dan membangun rumah kita sendiri gitu. Oke, oke. Kalau Kita Tiket renov Band lagi sendiri, ya. gimana? Iya, iya, iya. Kita merenovasi rumah yang lama ditinggal. Merenovasi rumah yang lama ditinggal. Analoginya cukup keren ya, Kak Brian. Oke. Kalau Tiket Band sendiri itu sebenarnya berdiri sejak kapan sih, Kak? Kita sebenarnya ngumpul di 2000 ya. 2000 ya? Ya, ya Komplek dengan formasi ini 2000 ya, masalah ya. 2000 20 ya. 20 Mei Hmm. 2000. Iya, terus proses bikin demo segala macam sampai akhirnya sign kontrak sama label, rilis di 2001 album pertama. Oke, oke. Kalau boleh tahu ada gak sih alasan apa yang akhirnya membuat kakak-kakak ini kembali ke Tiket? Karena apa? Kalau kata Kak Brian tadi kan seperti rumah gitu. Kalau kata Kak Aki, ada Ya sama. alasan apa yang membuat akhirnya kakak kembali ke Tiket? Eh, apa ya? Rasanya aja sih. Kita kan ngikutin rasa hati aja. Itu begitu ngumpul kayak, oke nih, yuk Nyaman ah, gitu ya. gitu. Heeh. Oke, oke. Kalau sebelumnya kan Tiket bergonta-ganti personil nih dengan masing-masing personel juga berkarir di luar. Nah, apakah ada hal yang berbeda dari masing-masing personel sejak awal bertemu sampai sekarang bertemu lagi di tahun 2022? Ada nggak perbedaannya? Jelas ya secara secara apa perjalanan atau secara gizi musiknya kan masing-masing kan pasti juga
melalui tahap yang berbeda-beda ya. Maksudnya kita sebagai seniman atau musisi kan harus selalu berkembang gitu. Jadi kalau ditanya 20 tahun yang lalu sama sekarang, ya jelas perkembangannya sangat banyak ya, terutama referensi musik gitu. Kalau dulu tahun 2000 kan mungkin lebih banyak scene musik saat itu adalah rock alternatif atau apa namanya klasik rock lah kalau waktu itu orang bilang ya. Terus sekarang ini udah beda lagi gitu, dan yang kita dengarkan juga udah beda gitu. Makanya kalau kita dengar single terbarunya Tiket itu Senjana itu mungkin agak agak orang banyak yang nggak menyangka kalau kalau kita bisa bikin karya seperti itu gitu warnanya. Oke. Kalau untuk lagunya kita nanti bicara di segmen khusus lagi apa. Sekarang pingin tahu lebih ke membernya aja sih Kak. Ada nggak sih perbedaan dari awal sampai akhir dari sifat-sifat membernya mungkin gitu? Oh Aki jelas dulu dulu Aki dulu dulu saya gondrong. gondrong. Pak Rahmat, dulu saya Sama gondrong. jawabnya. Karena asli. Iya Kak, Iya, yang iya, iya. dulunya jadi apa Dulu dulunya pemalas terus sekarang nggak iya. pemalas jadi rajin atau gimana gitu. Yang paling berubah ya itu dulu saya gondrong, sekarang gundul. Dulu belum ubanan, sekarang udah ubanan. Ya itu tadi Aki bilang sih, maksudnya setelah kita lama ketemu dan ketemu rasanya kayaknya masih sama aja ya, maksudnya rasanya makanya bisa dibilang rasanya kayak pulang pulang ke rumah, karena ya saat kita ketemu lagi juga ya seperti itulah, emang emang vibe dan karakter masing-masing gitu secara personal ataupun secara bermusik gitu. Mm-mm. Hanya Ada sekarang ada sih hal yang buat saya maksudnya perbedaan dulu sama sekarang ya. Kalau dulu kita namanya masih muda-muda menyikapi satu masalah pasti kadang-kadang antara ego dan emosi itu Hmm. jauh lebih besar. Itu ya kita masih umur 20-an rata-rata ya. Ya kalau sekarang kan pasti menyikapi apa nama tantangan, masalah apa ya kita berusaha cari jalan keluar yang gimana enak sama-sama lebih itu kan pasti berjalan waktu ya. Ya itu Lebih yang berarti yang lebih kita dewasa rasain. dalam memecahkan masalah gitu ya Kak ya. Ya lebih tenang lah, lebih ini terus kalau dengan tenang itu kan mungkin memecahkan masalah bisa lebih ini ya. Ya itu yang kita rasain sekarang lah daripada dulu. Dulu Oke. semua diajak berantem ya. Ya, teriak-teriak. Hei. Oke, sebelum rilis Senjana ini kan Tiket juga sebelumnya merilis ulang Hanya Kamu Yang Bisa, tapi dengan istilahnya rasa baru gitu. Benar ya Kak? Ya, Nah, ada alasan khusus nggak sih kenapa Tiket merilis ulang Hanya Kamu Yang Bisa dengan format akustik? Lagu ini sebenarnya kita bikin dua format, satu akustik, satu elektrik gitu. Hmm, Karena itu juga itu lagu pertama yang kami buat. Kami juga masih ngegambar, oke ini enaknya kita kalau gabung lagi, bikin musik lagi kayak gimana ya. Akhirnya kita apa ya mengerucutkan menjadi dua aransemen. Aransemennya ada beberapa. Yang satu itu akustik, yang satu elektrik pada akhirnya. Terus kita kayak, ini yang mana yang mau dikeluarin? Udah dua-duanya aja deh dikeluarin deh. Gitu akhirnya kita melepas dua-duanya gitu. Sambil kita juga ngegambar juga, oke, kayaknya kita sekarang enaknya yang seperti ini deh gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Itu semua ada pertimbangannya sih. iya oke. Gitu. Apakah ada kerinduan atau lagu tersebut menjadi salah satu lagu yang membuat Tiket akhirnya dikenal masyarakat, makanya dirilis ulang di formasi awal ini setelah bertemu, setelah berpuluh-puluh tahun Tiket nggak bareng dengan formasi ini atau gimana? ya lagu itu kan memang dulu pernah ada, tapi pelakunya kan beda. Dulu yang main drum eh, Hmm, Mas Budi bukan Brian, terus yang nyanyi Christian. Nah, tantangan juga waktu kita saling mengusulkan lagu itu menjadi single awal kita, gimana ya kalau ya jadinya kayak aku bilang tadi, jadinya kalau yang nyanyi itu Aki dan yang main drum hmm, itu Brian, pasti akan nuansanya akan berbeda kan. Ya seperti
akhirnya hasilnya seperti itu. Ya buat saya yang pernah ngalamin di apa namanya format yang dulu lagu itu dengan yang sekarang dibikin dengan formasi yang sekarang, wah enak enak dengan versi yang berbeda lagi gitu kan. Ya lebih lebih sekarang gitu, musiknya lebih era sekarang. Oke, oke. Kalau untuk lagu Senjana sendiri, ini berarti single ke berapanya Tiket Band, Kak? Wah, Single pertama Dengan single format pertama ini? dengan format ini. Maksudnya lagu baru dengan pertama kita. dengan Kalau format reformasi ini ya. ah, Kalau kalau dari semenjak Tiket ada, ini single keberapa tahu deh. wah, 4. Dari pertama Oh, bisa kali Tiket ada, Wak, Oh. tahun ngeluarin single nih, single keberapa nggak ingat juga. Iya iya. berarti single pertama dari formasi ini gitu ya, Kak? Iya, Iya. Oke. Lagu tersebut bercerita tentang apa sih sebenarnya? Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui atau belum mendengarkan. eh, pengharapan sih sebenarnya lagu ini sebuah pengharapan, akankah bisa gitu, apakah mungkin gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang sedang mengalami masa-masa itu bisa menjadi soundtrack kehidupannya, mungkin bisa juga. Hmm. Segampang itu sih sebenarnya. Kan kita kan hidup selalu ada pengharapan kan. Nah ini lagu ini kebetulan memang tentang cinta gitu, pengharapan boleh nggak sih gitu. Lo kasih Hmm. kesempatan gitu. Mungkin nggak sih kita bisa bersama yang kayak gitu-gitu. Oke, berarti pengharapan seseorang yang menginginkan cinta gitu ya, Kak? Mm-mm. Jadi belum kesampaian ini cintanya. Jadi kayak merayu, masih di tahap merayu PDKT gitu ya. Merayu. Atau mungkin dikasih kesempatan kedua juga bisa juga sih, Pak, ya. Oh, Ya. Tergantung yang denger ah. oke. Ini lagu ditulis oleh siapa? Apakah based on experience masing-masing Asik, atau asik, asik. gimana? Ini ngawang aja sih, kita membayangkan sesuatu aja. Kemarin waktu itu Opet datang dengan notasi vokal, terus Mm-mm. akhirnya saya bantuin juga nambahin notasi, bikin lirik, lirik juga ditambahin juga sama Opet sama Brian juga. Jadi Hmm. eh, kami sih pengennya untuk album lagi untuk single-single atau karya-karya selanjutnya ini, kalau bisa kita emang bikinnya bareng-bareng gitu. Hmm. Gitu. Oke. Nah ini yang tadi dibilang sama Opet nih, kita Saling bisa bisa memecahkan saling segala sesuatunya bersama, kita mengeluarkan ide bersama. Jadi ya kan selama ini kan kita nungguin tuh, ya kalau saya ada lagu, Opet ada lagu, Brian bawa lagu sendiri, atau mungkin yang lain juga gitu ya. Cuman sekarang kayak kita kerjain bareng-bareng aja lah, yuk. Jadi semua ada andil dalam pembuatan lagu, semua ada andil dalam, nggak cuma di rekamannya doang gitu jadinya. Jadi rasa memiliki akan lagu tersebut itu lebih besar gitu. Kita Oke. bikin bareng loh nih. Ini lu juga ada andil loh gitu. Oke, jadi spesialnya lagu Senjana ini tuh semua dikerjakan bersama-sama gitu ya, Kak ya. Lebih Ya, kompak, lebih solid gitu. insya Allah. Jadi idenya tuh ada aja tuh, polesan ini, tambahan ini, poles sampai oh ini yang maksimal di segini nih. Nah, jadi Hmm. itu bareng-bareng gitu. Oke, jadi saling melengkapi semuanya, ide ditampung, terus didiskusikan buat Senjana yang terbaik, yang kayak gimana, terus akhirnya dirilis gitu. Ya, Oke. Nah, di lagu Senjana ini kan sepertinya berbeda dengan warna musik Tiket yang disajikan sebelumnya ya, Kak ya. Ya, Apa sih yes. apa sih yang membedakan gitu dan alasannya apa untuk merilis lagu Senjana ini? Kenapa bikinnya seperti itu? Karena waktu itu Opet datang dengan melodi, yang melodinya manis sebenarnya, itu verse verse awal itu melodinya Opet, terus eh, kepikiran bikin bikin yang kalem yuk, bikin yang menghanyutkan gitu. Cuman nggak menghanyutkan dalam dalam aransemen yang tempo dulu gitu. Kita bikin yang sekarang gitu.
bikin yang agak-agak senja-senja aja ya. Terus habis itu ya udah saya kepikiran, wah Kekinian ya. udah aja masukin aja kata senjana di dalam situ gitu kan. Matahari terbenam di ufuk barat gitu kan. Ya Mm-mm. udah kita bikin lirik di sekitar situ. Habis itu terjadilah lirik cinta itu dan lagunya teraransemen dengan sendirinya gitu. Waktu itu Arden juga ngisi gitar pakai gitar listrik dulu. Terus kita kayak udah gitar listrik aja ini. Ya, jangan nggak usah akustik gitu. Akhirnya aransemennya terjadi dengan sendirinya sih Oke, oke. gitu. Tapi tambahin, tapi memang yang eh, buat kita apa namanya ya, begitu ada ide Aki tuh interlude-nya jangan gitar, jangan Mm-mm. seperti yang umum-umum gitu. Mm-mm. Walaupun mungkin zaman dulu-dulu pernah band luar gitu ya, Iya. tapi interlude-nya pakai siul aja gitu. Wah menarik nih, gitu. Udah lama nggak pernah dilakuin itu kan. Nah, itu juga Iya, iya, iya. hal yang udah lama nggak pernah ada gitu. Terus akhirnya dituangkan ide tersebut di Senjana ini itu. Mm-mm. Nah ini menariknya bikin lagu bareng-bareng kan jadi idenya banyak sebenarnya. Mm-mm. Ya, Yang bisa terjadi tuh kayak yang kita nggak kepikiran nih dulu bikin begini ya. Iya ya udahlah ada perkembangannya gitu. Mungkin emang saatnya Mm-mm. baru sekarang kita bikin lagu kayak gini. Gitu. Iya. Dan menurut saya juga sekarang ini kan di Indonesia lagi ngetren lagu-lagu yang galau, sedih, mellow kayak gitu ya Kak ya. Jadi emang tepat kalau dirilis di tahun-tahun sekarang. Tampaknya demikian ya. Kenapa ya? Orang lagi seneng banget yang galau-galau. Oke. Nah, apa terus dengan warna musik yang baru ini, apakah itu menjadi tantangan baru untuk Tiket dalam menyajikan musik ini gitu? Belum tahu sih. Belum tahu akan menjadi tantangan apa enggak. Cuman kita melakukan apa yang kita suka, kita menciptakan apa yang kita suka, kita rilis apa yang kita suka juga. Alhamdulillah ya bisa melakukan semua itu dan semoga nanti di panggungnya pun kita bisa bersukaria bersama gitu. Hmm. Apapun itu lagunya, seperti apapun itu aransemennya. Insya Allah sih kalau kalau kita mencintai dan menyukai apa yang kita suka, hasil akhirnya delivernya akan baik ya. amin amin. Amin. Gitu sih. Jadi Oke, kalau lagu Senjana ini kan apakah bisa dibilang bahwa lagu ini tuh refleksi dari karakter atau warna masing-masing personel yang saat ini kembali lagi di Tiket 2023? sebenarnya nggak direncanain sih Mbak. Oh, Ini sesuatu yang karena kita juga ada beberapa lagu yang sudah jadi gitu yang sudah siap untuk Ya, diluncurkan selanjutnya gitu. ya. Cuman entah mengapa lagu ini yang emang paling banyak dipilih sama teman-teman karena kita kebetulan ada hearing session juga kita kasih dengar ke teman-teman, ke ponakan, ke sepupu, kita kasih dengar deh di antara beberapa lagu ini dan emang banyak yang memilih lagu ini untuk dikeluarkan duluan Hmm. gitu. Tapi di satu sisi ada yang memilih lagu yang satunya lagi karena menurut gue ini paling keren sih gitu. Dan itu banyak juga yang memilih. Cuman yang memilih untuk dikeluarin duluan, tapi kalau untuk dikeluarin duluan kayaknya seruan yang itu gitu. Jadi terus, Jadi mm-mm. kita kita nurut aja ya, Bapak Opet Ya, ya. betul betul. Yang jelas sih gini, kalau kita kan tidak mematok ngomongin genre ya, maksudnya musik kita Hmm. eh, warnanya ini A, B, C, enggak gitu. Hmm. Jadi ya kalau misalkan sekarang kebetulan Senjana, karena suasana lagunya, liriknya, notasinya emang paling pas dengan bentuk aransemen seperti itu, kita bikinlah seperti itu. Tapi kita juga dengan itu tadi karena tidak mematok apa ini genre musik, jadi kita bebas. Single berikutnya akan seperti apa lagi yang teman-teman bisa dengerin, yang bisa jadi secara warna musik atau apa itu lebih luas gitu. Oke, Jadi oke. Dan bebas, silakan yang mendengar yang menyimpulkan arah musiknya. oke, jadi berdasarkan suara terbanyak akhirnya Senjana ini yang akhirnya dirilis di Desember 2023 ini ya, Kak. Yes. Ya, Yang artinya ke depannya akan ada kejutan-kejutan lagi. ya itu Oke. dia.
Nah, untuk proses pembuatan Senjana sendiri, butuh berapa waktu akhirnya bisa merilis Senjana ini, Kak? Nah, kalau ngomongin waktu secara keseluruhan emang agak panjang sih karena kami udah punya ini kan ada tanggungan masing-masing, ada kerja masing-masing juga gitu. Hmm. Ada mesti ngurus keluarga lah, ngurus kerjaan ini, nah ini. Jadi kami ngakalin aja dan semua sekarang sudah bisa dikerjakan secara mandiri di rumah gitu kan. Jadi semua bisa rekaman masing-masing di rumah masing-masing ataupun dimanapun itu ketika ada ide bisa langsung dituangkan gitu ke komputer habis itu kirim-kiriman data dan lain-lain sampai akhirnya jadilah si Senjana ini. Hmm. Senjana nih kalau kita pukul secara timeline mungkin seminggu kali Wak bikin nih. Iya, sebenarnya Cuman kalau itu kita dalam rapetin, kalau dirapetin mungkin sih sekitar seminggu ngerjainnya gitu. Cukup Cuman karena cepat ya ya itu ada seminggu. cuman karena itu ada kegiatan lain, entah mesti jemput anak, entah mesti belanja sayur dan lain-lain gitu-gitu kan jadi agak mundur-mundur. Ntar dulu, gitu. Karena jadi kesibukannya udah beda eh, dari dulu gitu. Mm-mm. jadi karena Gitu. karena kita dari tahun lalu sudah mulai berkumpul dan mulai ide-ide kreatif kita berjalan, sebenarnya ini adalah bagian cicilan tabungan-tabungan kita gitu. Lagu Mm-mm. ya Senjana dan single-single berikutnya itu sudah ada dalam tabungan. Nah, kita justru punya kesempatan sekali waktu Senjana ini tiba-tiba udah berjalan. Kayaknya kalau diisi selo asik nih Oke. gitu. Hmm. Nah, itu udah santai gitu waktunya. Bisa tiba-tiba udah akhirnya ada selo di dalam yang itu tidak Hmm. dari awal dikerjakan. Gitu. Tapi cukup menarik juga tadi kata Kak Aki yang bilang kita rekaman di studio masing-masing terus kirim-kiriman file gitu. Berarti Ya, bukan di satu studio yang bersamaan gitu. bukan. Hmm. Karena Bukan. kesibukan masing-masing member tadi itu ya Kak ya. Yes. Oke. Nah, kalau untuk lagu Senjanya ini tuh apa sih yang ingin disampaikan oleh Tiket kepada pendengar sendiri? Ya, ini hanyalah sebuah lagu cinta tanpa pesan moral apapun. Jadi, kalau ada yang mau disampaikan, sebenarnya nggak ada yang mau disampaikan. Ini mungkin kita menceritakan sebuah curhatan dari teman-teman yang memang sedang mengalami hal tersebut gitu. Dan mungkin kami juga dulu pernah merasakan itu, cuman udah nggak lagi sekarang gitu kan. Kita ingin mengenang kembali sambil mungkin bisa menjadi cerita teman-teman yang sedang merasakan juga gitu aja sih. Nggak ada pesan-pesan moral apapun di balik lagu ini sih nggak ada. Kalau harapannya Kak dengan rilisnya Senjana ini gitu. Ya pasti harapan baik ya, maksudnya apa yang udah kita lakukan dari hati ini, karya ini bisa nyampe juga ke hati yang mendengarkan gitu. Eh, Oke. ya, Dan bisa menemani teman-teman yang lagi jatuh cinta atau lagi Ngarep. kayak Mas Aki hanya bilang itu mengincar salah satu orang. soundtracknya. Bisa jadi playlist sehari-hari mereka ya Kak ya. Yes, Amin. betul. Oke. Kalau dari proses pembuatan tadi, hal apa sih yang paling menarik dari membuat lagu Senjana ini, Kak? Eh, Kejar-kejarannya sih ya. Yang paling menarik tuh ngingetinnya itu loh. Iya, iya. Udah ngisi gitar belum? Udah ngisi bass belum? Mana kirim ke gue Iya, gitu. iya. Karena saya bertugas untuk ngumpulin semua data-data, habis itu Hmm. untuk ngedit, untuk ngerapihin segala macem tuh di rumah saya gitu. Nah yang tugasnya paling lumayan rempong tuh agak Brian tuh, mesti ngingetin satu-satu tuh Mas Brian tuh. Jadi Mas Dia Brian yang kayak polisinya. jadi ayo ayo gitu. Jadi ibu kos, nagih-nagihin bayaran kosan. Iya, iya. Oke. Jadi itu ya paling serunya untuk mengejar deadline. Ayo 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 gitu ya.
Nah, itu dia yang menariknya karena sebenarnya kita juga tidak menempatkan deadline gitu. Wah, ini tanggal segini Oh, mesti jadi gitu. mm-mm. Jadi kalau nggak ada yang ngingetin, nggak jadi-jadi tuh. Kalau nggak ada yang ngingetin nggak jadi ini lagu Senjana. Iya. Ini pahlawannya Bapak Brian itu tadi itu. Dan Oke. sampai akhirnya bisa jadi dan Mm-mm. rapih gitu, alhamdulillah ya. Oke. Kalau dari Kak Aki sama Kak Opet ada part terfavorit nggak dari lagu Senjana ini? Eh, favorit saya bagian siulannya itu tadi di tengah. Seru banget. Kalau Kak Opet? Ya satu lagu utuh ya. Tadinya itu tadi kayak Aki bilang, awalnya lagu itu notasi di awal saya bikin gitu. Setelah jadi ternyata referennya Mas Aki notasinya dirubah, tapi buat saya itu asik banget gitu. Hmm. Jadi disatuin, jadi makanya saya bilang satu lagu utuh gitu memang. eh, Inilah bekas yang ini, wah bisa jadi gini ya lagunya ya. Jadi Belum pernah ya bikin lagu kayak gini ya kita. Iya, iya, Ini iya, sejarah tersendiri buat kita juga sih, Pak. iya, iya, apresiasi buat tiket sendiri ya. Kok iya. bisa bikin kayak gini gitu? Apakah kenapa perasaan itu muncul gitu, Kak? Ya, Karena karena belum pernah satu, gitu ya. belum pernah kejadian. Karena belum pernah ya. Belum pernah. Ini Iya sih. kita kerja sama menulis lagu bersama itu kita belum pernah. Dan Hmm. untuk akhirnya jadi lagu yang seperti Senjana ini juga kami belum pernah melakukan itu gitu. Makanya ini eh, saya pribadi sih mikir ya mungkin ini emang sebuah fresh start buat tiket lagi gitu. Ini sebuah nafas yang baru yang semoga bisa menjadi acuan baru juga buat tiket dan juga pacuan juga. Mm-mm. Biar kita tuh bisa loh, kita bisa begini ya, bikin lagi yuk yang lain. Apakah kita bisa membuat sesuatu yang emang beda lagi, yang rasanya Hmm. juga baru lagi? Karena ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru gitu kan, itu kan pasti ada sesuatu rasa di dalam kita yang, wih seru nih gitu, ada Mm-mm. gitunya Excited tuh. gitu ya. Ada excitement sendiri yang terjadi gitu. Jadi ya mudah-mudahan rasa itu akan terus ada gitu dengan dari lagu ini dan lagu-lagu selanjutnya gitu. Oke, berarti bisa dibilang cukup puas dong dengan lagu Senjana ini. Alhamdulillah puas. Oke, kalau kira-kira ada next project apa sih dari tiket ini sendiri? Next project manggung. Manggung. Tour ya, Kak ya? Mari kita panggungkan lagunya. Ya kebetulan alhamdulillah udah ada beberapa panggung untuk bulan ini dan untuk selanjutnya juga kalau ngomongin project selanjutnya yang tadi kita udah sempat cerita kalau emang sebenarnya udah ada beberapa lagu gitu yang tinggal nunggu tanggal rilisnya aja sebenarnya. Gitu. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi kita tunggu aja tanggal rilisnya Yes. kapan gitu ya. Kalau untuk lagu Sementara Senjana bisa. itu sementara nunggu rilis selanjutnya dengerin Senjana dulu lah. Senjana boleh. Oke, kalau untuk lagu Senjana sendiri dirilis udah bisa didengarkan di mana aja, Kak Aki? Alhamdulillah di mana-mana udah bisa. Video liriknya juga udah ada di YouTube. Hmm. Di DSP juga udah ada gitu. Mau di Spotify ada, di Apple ada, di berbagai DSP ada lah gitu. Oke, berarti tersedia di semua platform digital ya? Yes, betul. Oke. Boleh minta tolong dinyanyikan lagu Senjana di bagian terfavorit Oh, dari bagian lagu terfavorit. Senjana? Mm-mm. Itu bagian Oh iya, favorit tadi saya kan itu, bersiul bagian ya, benar siulan. juga. Oke. Gitu. Nanti dipasangin ya, Mbak. Terima kasih lah. Lagunya tolong disetel berulang-ulang kali. Oke. Kalau mau promosi silahkan Kak buat teman-teman di sana. Monggo, Mas Opet, silakan. Ya, kita udah rilis Senjana ini di
semua platform digital silakan didengarkan lagunya. Di YouTube juga video liriknya sudah ada dan kita Yes. lagi on progress untuk siapin video klipnya. Hmm, Jadi silakan, oke. mudah-mudahan berkenan. MV. MV. Sekarang ya. Sekarang udah bukan video klip, MV. MV ya. Ketahuan ya Kak? Iya, ketahuan orang Ketahuan lama ini. eranya gitu. MV, oke. Iya, iya. Oke, jadi Tiket sedang menyiapkan MV untuk Senjana gitu. Tuh. Gitu. Kira-kira Nggak enak kapan ya nih? ngomong MV tuh bingung ya. Iya, ya. Kira-kira apakah di tahun ini atau tahun depan Kak rilisnya? Mungkin awal tahun depan ya. Awal tahun depan. Oke, teman-teman, kita Mm-mm. tunggu musik video Senjana dari Tiket Band ya. Yes, sementara nunggu ngafalin dulu lah. Hafalin dulu Senjananya. Oke, Yes. untuk penutupan Kak, adakah harapan dari Tiket Band sendiri yang ingin diraih mungkin di tahun 2024 besok? Eh, harapan yang ingin diraih, ya semoga cicilan semuanya bisa lunas. Amin. Itu doa paling diinginkan bagi semua orang. Ya semoga Tiket bisa ikut mewarnai hidup teman-teman, mewarnai cerita hidup teman-teman semuanya. Dan semoga semuanya bisa menjadi berkah buat orang banyak. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Dari Kak Opet, adakah yang ingin Ya disampaikan? tentu lebih kurang sama intinya. Semoga apa yang kita lakukan di karya kita bisa didengarkan dengan orang yang belum pernah tahu Tiket dulunya, atau yang dulu yang pernah tahu Tiket, inilah Tiket yang sekarang gitu. Semoga berkenan dan bisa ngiringin perjalanan yang mendengarkan. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Tiket atas waktunya udah Terima meluangkan kasih. untuk mengobrol bersama Tribunnews di acara On Cam Every Night kali ini. Kami tunggu musik Thank you. video klipnya dan semoga sukses lagunya bisa nemenin teman-teman yang sedang jatuh cinta di luar sana ya. Terima kasih Kak, makasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kami dengan Tiket yang kembali dengan formasi lama tapi dengan format baru, dengan energi baru. Silahkan didengarkan lagu Senjananya karena ini lagu benar-benar cukup menarik gitu untuk menemani teman-teman di luar sana yang lagi menginginkan jatuh cinta gitu. Oke, terima kasih, saya Umi Wahidah, pamit undur diri. Selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.